ونعوذ Better بالله bisa pakai من شرور mertekanya obatnya. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik ibu-ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalaman ibu. Saya alhamdulillah. Ibu, mari kita mulai agenda kajian hari ini dengan terlebih dahulu mengoptimalkan persiapan kita. Karena kata guru kita Agib, beliau mengatakan bahwa gagal dalam persiapan itu sama saja mempersiapkan kegagalan. Maka mari kita persiapkan agenda kajian hari ini dengan meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita, dan menyelaraskan sikap kita agar sikap kita itu sesuai dengan adab-adab menuntut ilmu. Bagi kita ibu yang baik, hadir di pengajian itu bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi hadirnya kita di pengajian itu untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih memperbaiki taat dan takwa kita kepada Allah, dan yang paling utama untuk lebih bisa merasa bahagia karena bertambahnya keimanan kita kepada Allah. Karena sejatinya hidup ini tinggal iman, bahagia. Hidup di dunia itu begitu, tinggal iman, bahagia. Kenapa demikian? Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Contoh, kita punya mata, ya, dengan Rahman Rahimnya Allah, maka Allah atur mata kita. Ibu tidak usah mengedipkannya setiap hari. Ibu tidak usah mengatur kadar air mata. Coba bayangkan Bu, kalau air mata ibu itu terlalu banyak, tidak pas, maka ibu tidak dalam keadaan sedih pun akan mengeluarkan air mata. Tapi kok Allah tadi bikin pas begitu. Atau kadar air mata kita itu tidak kurang. Kalau kurang ibu ngedip susah, perut. Allah ciptakan mata, Allah atur sedemikian rupa mata kita. Allah ciptakan jantung, Allah pula dengan Rahman Rahimnya mendetakkan jantung kita. Allah menciptakan rambut, kuku, kulit, Allah menciptakan diri kita, dan Allah lah yang mengaturnya untuk kita. Artinya untuk setiap hal kehidupan kita itu sebetulnya sudah diatur oleh Allah. Bahkan ibu punya persoalan hidup, yang bisa menyelesaikan persoalan hidup hanyalah Allah. Ibu butuh rezeki, yang mengaruniakan rezeki, maka hidup itu sebetulnya, hidup di dunia itu tinggal iman, bahagia. Tinggal yakin saja bahwa Allah akan mengurus kita, menjaga kita. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran apa? Tidak ada satu makhluk manapun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Maka sekali lagi tinggal yakin ya bahwa Allah mengatur semua itu, kita akan bahagia. Coba direnungkan dengan hati dan jiwa yang bersih. Kenapa kita kalau ada persoalan sering resah? Kenapa? Kuncinya itu hati kita mulai tidak yakin kalau persoalan kita itu akan selesai. Ibu punya hutang besar misalkan ya, gelisah. Kenapa? Karena ibu lupa untuk meyakini bahwa sebesar apapun hutang kita, kalau Allah selesaikan maka selesai. Iya. Kadang-kadang pikiran kita itu sering salah mengasumsikan. Mudah-mudahan di sini belum. Saya pernah cerita nggak ke ibu dengan pertanyaan ibu, kalau ibu punya hutang 100 juta, masalah tidak Bu? Masalah Bu? Enggak Bu. Kalau Allah berikan rezeki 200. Sekarang saya nanya lagi ke ibu, Ustaz begitu cina lucu. Dari ibu udah lemes kan? Ibu gak ada hutang 100 juta, tapi kok Allah dipaparin rezeki 200 juta, kan itu masalah.
anu 100 bayarkeun ke ibu, anu 100 ibu angkat umroh, angkat haji, ya, amal soleh, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya begini, tetap jadi masalah nggak ibu punya hutang 100 juta, kemudian ibu tidak punya uang, jangankan 100 juta, 1 juta pun kurang, masalah nggak? Ibu hanya punya uang 100 juta kurang, tapi ibu punya hutang 100 juta, masalah nggak? Enggak. Kalau Allah datangkan teman yang baik, anak yang baik, cucu yang baik, orang yang baik untuk bayarin hutang yang 100 juta. Ibunya mah nggak punya uang, tapi Allah datangkan orang baik. Ibunya mah nggak punya uang, tapi hutangnya dibayarin sama orang baik. Selesai nggak masalahnya? Berarti meskipun kita nggak punya uang, punya hutang itu tidak masalah kalau Allah datangkan orang. Sekarang pertanyaannya begini Bu, masalah nggak bagi ibu? Ibu punya hutang 100 juta, ibu nggak punya uang, dan nggak ada orang baik yang mau bayarin hutang ibu, masalah nggak? Jadi ragu Bu ya sekarang, masalah nggak? Enggak ibu. Kalau Allah lapangkan dada orang yang meminjamkan untuk mengikhlaskannya. Nah, dari tiga cerita itu, ternyata yang sering memberatkan persoalan hidup itu bukan persoalan hidupnya, tapi pikiran kita yang sering, pokoknya lamun gaduh utang mah kedah gaduh artos. Itu gaduh utang mah kedah ditulung Allah. Nah didongkap ke jalmi nu bager pangmayarkeun hutangna, nah dilapangkeun dada nu mahutangkeun kanggo melunasi. Ayeuna Bu aya Bu anu lebih berat kondisinya. Bu, ibu teh gaduh sametan, ya, teu gaduh artos kanggo mayar, teu aya rerencangan kanggo pangmayarkeun, begitu ya. Terus si anu gaduh hutang teu kersah ngaikhlaskeun. Taras ibu ngantunkeun. Tah ka obat mah rada hese sih gaduh masalah teu kanggo ibu. Nah, henteu Bu, pami suatu saat ahli waris ibu, misalkan Bu katanya murang kali cucu, anak dari cucu di kemudian hari tahu kalau nenek moyangnya ini nih, sanes nenek moyang atau cucu, uyutnya ini punya hutang 100 juta, kemudian dia adalah orang yang sukses, dia tidak mau uyutnya masuk neraka, kemudian dia bayarkan. Ibu tahu nggak? Saat buyutnya ini membayarkan hutang uyutnya, maka saat itu hutang uyutnya menjadi lepas, bebas. Nah pertanyaannya, siapa yang bisa mendatangkan rezeki? Allah. Siapa yang bisa membuat teman, kerabat, keluarga membayarkan hutang kita? Allah. Siapa yang bisa membuat orang yang menghutangkan lapang untuk mengikhlaskan hutang? Allah. Siapa yang bisa mengingatkan keturunan kita untuk membayarkan hutang kita? Allah. Nah maka kuncinya persoalan itu bukan di masalahnya, tapi di keyakinan kita bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan kita. Jangan jauh memang upami yakin tenang. Alah kumaha tuh jamin nu yakin mah walarana kumaha teu kumaha kita rasanya alah kumaha tuh walar Bu teu kumaha da aya beres kumaha. Nah upami ibu hoyong terang perbandingan anak jamin nu ditulungan ku Allah sareng teu kieu Bu. Nabi Musa teh Bu mayunan persoalan anu kacida ageungna. Nabi Musa ya, diberi tentara Firaun di payunan aya laut. Hese kaburna Bu. Secara logika henteu mungkin Nabi Musa tiasa salamet. Dan dipengker tentara Firaun anu sakitu galakna, di payung di depan ada lautan yang tidak mungkin diseberangan. Tapi ketika Allah menolong Nabi Musa, maka laut yang tidak mungkin diseberangi itu dibelah oleh Allah. Ya. Jangan persoalan saageng kumaha ge, persoalan sebesar apapun jika kita ditolong Allah selamat. Sebaliknya, Namrud itu raja yang berkuasa. Lebat Bu reungit karena cepilna.
Masuklah seekor nyamuk ke telinganya. Karena ia tidak ditolong oleh Allah, maka nyamuk itu merusak otaknya dan membuat binasalah Raja Namrud. Jadi kalau orang tidak ditolong Allah, masalah kecil saja bisa menjadi persoalan yang besar. Tapi kalau seseorang ditolong Allah, nah maka persoalan besar pun bisa menjadi kecil. Malah tidak berdampak apapun, malah menjadi karunia. Hanya kadang-kadang pikiran manusia itu tidak sabar, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Gerabu orang ngobrolin, jadi ngobrol wajib. Tasrami tetap kan, Bu. Apa yang akan ibu lakukan kalau ibu jadi Nabi Yunus? Singkat cerita tuh, ibu teh dimakan ikan di tengah malam, ditarik ke dasar lautan. Nah ibu teh aya di perut ikan. Cik, bayangkan Bu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Iya, saya yakin ibu akan minta tolong kepada Allah, tapi tidak sabaran. Saya membayangkan gini, ibu-ibu bayang, ya Allah, keluarkan abi ayeuna keneh, keluarkan abi ayeuna keneh. Nunggulang perut ikan, keluarkan. Karena kadang-kadang kita tidak percaya kepada Allah bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan itu sesuai dengan waktu yang terbaik menurut Allah. Banyak orang yang ketika ada persoalan dia tidak sabar, pokoknya hoyong beres ayeuna keneh, hoyong beres ayeuna keneh, maka salah jalan. Nanti kita ceritakan ini yang ingin selesai saat ini saja. Ketika ibu ada di perut ikan, ditarik ke dasar lautan, kalau ibu tidak sabar ya dan maksa ke Allah, ya Allah, menibau kieu, menipoe kieu, keluarkeun abi ayeuna keneh. Terus ku Allah dikabulkeun. Lepeh ku ibu teh di dasar lautan. Kabayang tuh. Ibu salamat atau nabi dikerebek. Tah jamin teh sabaran teh kitu. Pokoknya ya Allah bereskeun ayeuna keneh. Mangga sakala teh lepehkeun ku lauk teh di dasar lautan. Ibu kaluar ti lauk teh sane salamat, Bu. Malah ngerebek. Itu kategori orang yang pertama, tidak sabar, tidak percaya, tidak iman kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya di waktu yang terbaik. Yang kedua, ada orang yang sabar dulu. Ibu teh sabar, untuk itu Bu, untuk siga nu kahiji tadi. Sabar. Duit kalau teh naik ka luhur. Muncul di tengah lautan, ibu mulai tersabar, kata ibu teh, ya Allah, menitos lami kieu abi di perut ikan, kaluarkeunlah ayeuna mah, maksa ka Allah. Saur teh mangga atuh dikaluarkeun, tapi ibu dilepehna di tengah lautan. Memang tos muncul ke permukaan, tapi masih di ibu teh kan kedah moja ibu, diberi hiu, diseureut ubur-ubur, acan capek, mun teu kiat capek, anggap we ibu teh nganturkeun, gagal. Tinggal pun sabar mah, anjeunna tawakal ka Allah. Siga Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengajarkan ketika kita bertemu persoalan hidup, maka percaya saja dulu kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa menyelesaikan persoalannya kecuali Allah. Maka dia bersabar. Nabi Yunus juga bersabar. Ikannya naik ke atas, setelah ke atas maju ke pinggir, setelah di pinggir dilepeh. Jadi ibu dilepeh di pantai. Kan lamun haus tinggal kalapa. Lamun capek tinggal istirahat dan di tepi pantai. Maka hidup itu tinggal iman, bahagia. Ibu yang sedang menghadapi persoalan hidup, jangan terlalu bersedih, Bu. Jangan sok emot. Ibu, hari ibu gaduh masalah teh tahun ayeuna unggul. Ketika unggul ki gaduh persoalan beres teh. Akan beres hiji-hiji, Bu. Maka kalau ibu yakin bahwa dulu juga punya persoalan dan beres, maka persoalan yang tahun ini pun akan tinggal iman, bahagia. Mana Bu bahagianya? Bahagia. Apa video training mah diajak itu wajib, Pak. Ayah jalan itu nu bade bahagia we lagu-lagu tinggal iman. Tinggal gitu. Ibu terpercantan ya. Iya bahagia. Alhamdulillah ya. Pengantarnya indah sekali, alhamdulillah. Maka mari kita yakini bahwa ngaji itu bukan hanya sekedar mendapatkan kebaikan ilmu, tapi lebih dari itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih baiknya taat kita kepada Allah, dan yang paling utama lebih bahagia karena bertambahnya keimanan kita kepada Allah.
semakin iman kita kepada Allah semakin bahagia. Pada kesempatan hari ini, Ibu, izinkan saya menyampaikan kita sebuah materi yang mengingatkan kita pada satu kewajiban yang sering kita anggap sederhana, padahal kebaikannya luar biasa. Ibadah kurban. Ibadah itu ada yang melibatkan maliyah, ada yang tidak melibatkan maliyah. Misalkan sholat itu juga ibadah, tapi tidak melibatkan harta. Sedangkan ibadah yang melibatkan harta seperti kurban, umroh, dan haji biasanya itu ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Bila mampu. Nah, yang menjadi persoalan karena syarat bila mampu, banyak orang yang seolah-olah tidak mampu. Maka pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah kabar kepada Ibu agar kita tidak salah mensikapi ibadah kurban, umroh, dan haji yang ada catatannya dilaksanakan bila mampu. Soalnya di tataran kehidupan ada yang ditanya, Ibu badai kurban mual tahun ayeuna, rupina mah ayeuna mah mual aya nu kitu. Ibu badai kurban mual tahun ayeuna, mual da atos tahun kamari. Ibu badai kurban mual keun da kurban mah ibadah sunnah. Banyak orang yang melemahkan kebaikan ibadah kurban dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Padahal Ibu yang baik, setiap amalan yang dijanjikan kebaikannya, maka amalan itu akan ada ancaman ketika meninggalkannya. Contoh, sholat baik tidak Bu? Baik, maka ancamannya fawailul lil musallin. Umroh dan haji baik tidak Bu? Ancamannya yang pertama dalam hadis, barang siapa yang meninggal dunia dan di hatinya tidak ada keinginan untuk umroh dan haji, maka dia meninggal dalam dua keadaan, boleh sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Di hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa mampu untuk ibadah umroh dan haji, mampu kemudian 5 tahun berturut-turut tidak berangkat, tahun ini tidak berangkat padahal mampu, tahun depannya tidak berangkat padahal mampu, tahun ketiganya tidak berangkat padahal mampu, tahun keempatnya tidak berangkat padahal mampu, tahun kelimanya tidak berangkat padahal mampu. Dalam hadisnya disebut Allah akan mencabut kebaikan hidupnya. Nah, kurban juga sama. Kalau Ibu tidak percaya, kita lihat dulu yang diawalkan hadisnya. Nah, lihat Bu, kurban itu untuk yang mampu. Tapi kalau yang mampu tidak mau berkurban, lihat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, artinya dia sebetulnya bisa berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini digarisbawahi supados supaya Ibu tidak kehilangan kebaikan dari ibadah yang diperintahkan. Kenapa? Sekali lagi, kurban itu adalah ibadah, dan setiap ibadah itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala dan kebaikan. Mari kita lihat dulu Bu karena kurban itu ibadah, kita perdalam dulu apa yang dimaksud dengan ibadah. Nah, ibadah Ibu yang baik, secara bahasa itu berarti merendahkan diri serta tunduk. Simkuringnya saya ingin mengajak Ibu untuk memaknai bahwa ibadah itu merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya seperti itu. Ibu gaduh khadimah, gaduh nu ngabantos yang punya yang membantu di rumah Ibu. Hari itu Ibu sedang mencuci besar-besaran, gorden dicuci, kemudian spray dicuci begitu baju-baju dicuci begitu. Khadimat itu membantu asisten rumah tangga Ibu membantu itu, dijemur begitu Tetangga Ibu juga ternyata sama, sedang mencuci banyak seperti Ibu. Tiba-tiba langit gelap,
Kemudian air hujan mulai menetes, belum besar. Kemudian tiba-tiba ya, ibu melihat ya, khadimat ibu, asisten rumah tangga ibu itu malah menjahiti, malah mengambil menjahit gitu pakaian rumah tetangga, sedangkan jemuran ibu itu tidak diambil samanya. Padahal ibu teriak-teriak, "Bi, tolong dong, ambilin ini mau hujan." Si bibi teh keluar cepat, tapi malah mengambil jahitan orang lain, tetangga yang diselamatkan. Sedangkan pada akhirnya jemuran ibu itu kena hujan. Saya ingin tanya, kira-kira apa yang akan ibu lakukan kepada asisten rumah tangga yang seperti itu? Pecah. Ibu kira-kira mau nggak ngasih bonus? Enggak ya. Ibu kira-kira mau nggak menolongnya ketika ada kesulitan? Cek ibu deh, kan itu minta tolong kan ulah tadi, betul tidak? Iya. Perhatikan tuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengaruniakan nikmat yang begitu besar kepada kita. Allah itu pencipta kita, Allah itu Tuhannya kita, begitu ya. Kemudian Allah memerintahkan sesuatu yang hikmahnya untuk kita, yang kebaikannya untuk kita. Lalu tiba-tiba kita tidak menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kita tidak rendah diri dan tidak tunduk kepada Allah. Allah nyuruh sholat, kita lalai. Allah nyuruh saum, kita lalai. Allah nyuruh sedekah, kita lalai. Allah nyuruh infak, kita lalai. Allah nyuruh apapun, kemudian kita lalai. Maka saat itu kita tidak pantas dikatakan sedang menghambakan diri kepada Allah, sedang melakukan penghambaan kepada Allah. Maka ibadah itu adalah merendahkan diri. Apapun yang Allah perintahkan, maka laksanakan. Apapun yang Allah larang, maka tinggalkan. Kenapa, Bu? Karena apa-apa yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah itu mengandung hikmah yang agung. Mari kita lihat beberapa keutamaan dari ibadah. Kenapa kita harus menghambakan diri kepada Allah, harus beribadah kepada Allah? Yang pertama, ibadah dalam syariat Islam itu merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Kalau hamba ya beribadah kepada Allah, maka Allah ridho dan cinta kepadanya. Tadi Bu ya, contoh yang tadi, kalau ibu punya asisten rumah tangganya satu acan di piwarage terus gesit Bu, terkedah ibu ngagorowok heula terus dipangbereskeun, terkedah ibu ngagorowok terus dipangsapukeun, terkedah ibu ngagorowok terus disayogikeun, terkedah ibu ngagorowok sagala kepedulian rumah tanggi tos siap Bu. Kinten-kinten kumaha apa yang akan terjadi? Maka ibu akan menyayanginya, ibu akan memberikannya hadiah, ibu akan membanggakannya, kan begitu. Maka begitu pula hamba. Ketika Allah menyuruh ibadah, kemudian dia segera beribadah. Ketika Allah menyuruh sholat, kemudian dia segera sholat. Ketika Allah menyuruh ini dan itu, maka hamba ini melaksanakan ini dan itu sesuai dengan kemampuannya. Semangat sekali melakukannya. Maka Allah cinta dan ridho. Termasuk ibadah yang ada kaitannya dengan maliyah. Ibu pernah dengar mungkin ya, ada seorang pemulung yang harus nabung 2 tahun hanya untuk bisa berkorban. Mari kita berikan contoh yang lebih dekat dengan kita. Ibu punya 3 anak. Anak pertama ibu itu sukses, gajinya di atas 50 juta. Anak kedua ibu juga sukses, gajinya 25 juta. Anak ketiga ibu itu gajinya UMR. Anak ketiga ibu. Suatu hari kemudian ibu sedang ada kesulitan. Kemudian ibu memanggil 3 anak itu. Nah, sini tolong ibu sedang ada kesulitan, ibu sedang butuh banyak biaya, kata ibu. Maka anak yang 3 ini datang. Anak yang pertama yang gajinya 50 juta ngasih ke ibu 20 juta. Anak yang kedua yang gajinya tadi berapa Bu yang kedua? 25 juta ngasih 15 juta ke ibu. Kemudian datanglah anak ketiga, sambil nangis dia meluk ibunya. Ibu, aku tahu kakak masih banyak ke ibu.
Tapi ibu maafkan aku gak bisa ngasih banyak. Dia kasih seluruh hartanya, seluruh gajinya yang UMR itu kepada ibunya dengan permintaan maaf dan nangis. Kira-kira yang paling ada di hati ibu, anak yang mana? Anak yang ngasih 20, anak yang ngasih 15, atau anak yang ngasih 1, sekian, begitu ya? Dan itu seluruh gajinya sambil dengan permintaan maaf. Tentu ibu akan lebih menghargai, kata ibu teh, ieu anak muka tilu cacakan pas-pasan mending menyerahkan seluruh hartana. Dalam ayat mah pasti ya, tidak seperti kakaknya yang gajinya 50 hanya ngasih 20. Tidak seperti kakaknya yang gajinya 25 hanya ngasih 15. Pasti kalau dia gajinya 100 pun dia akan menyerahkan seluruh gajinya untuk membantu ibunya. Maka nanti kita ketahui bahwa ibadah itu ya, yang penting bagi kita itu adalah ikhtiarnya. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam sholat kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam sedekah kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam setiap perintah Allah, maka itu yang akan mendatangkan cinta dan ridha Allah, termasuk ibadah kurban. Makanya judul hari ini ibadah kurban itu adalah bukti cinta ya. Cinta dan syukur kita kepada Allah. Bahkan nanti ibu akan menemukan sebuah keterangan, bukan darah dan dagingnya yang akan sampai kepada Allah, tapi kesungguhan kita, ketakwaan kita. Kita teh benar nggak cinta sama Allah? Dan kalau dikatakan tidak mampu, asa tidak percaya. Ibu benar tidak mampu kurban tahun ini. Kalau ibu mengatakan tidak mampu, asa tidak percaya. Waktu lebaran berapa uang yang ibu habiskan untuk memenuhi kebutuhan ibu? Pakaiannya, mudiknya, pikniknya, dan lain sebagainya. Saya yakin akan lebih dari 5 juta. Manya hari piknik, acuh, dan lainnya bisa. Hari untuk memenuhi perintah Allah yang sedikit kita tidak bisa. Maka kurban ini ukurannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi ukurannya mau atau tidak mau. Karena kebanyakan bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Banyak orang yang tidak berkurban, sedangkan simpanan emasnya di atas harga kurban. Misalkan dia masih punya emas 10 gram, sedangkan kurban yang hanya 3,5 juta, dia tidak mampu katanya, padahal dia masih punya simpanan. Ada juga orang yang tabungannya ada di atas 5 juta, di atas 5 juta. Bukan besar lagi 5 juta, pokoknya di atas 5 juta, minimal 5 juta. Tapi dia tidak berkurban. Kemudian dia mengatakan, oh tahun ini saya tidak berkurban karena saya tidak mampu. Ini hati-hati, benar tidak mampu atau tidak mau. Makanya mari kita perbanyak istighfar hari ini. Ibadah dalam syariat ini merupakan tujuan akhir yang dicintai dan ridhoi Allah. Yang kedua, ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung. Jadi kalau ada perintah Allah, pasti perintah Allah itu mendatangkan kebaikan. Kenapa ibu diperintahkan sholat? Karena sholat mencegah ibu dari keji dan munkar. Kenapa ibu diperintahkan sholat? Agar sholat ibu mencegah ibu dari sikap keluh kesah. Kenapa ibu diperintahkan zikir? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Kenapa ibu diperintahkan sedekah? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidaklah Allah menolong kalian kecuali atas orang-orang lemah yang kalian sedekahi. Kenapa Allah menyuruh kita berinfak? Dalam Al-Baqarah 261 disebutkan, infak itu seperti benih yang melahirkan 7 cabang, yang setiap cabang menghasilkan 100 butir buah. Artinya kalau kita berinfak, Allah tambah banyakkan harta kita. Kenapa Allah menyuruh kita zakat? Karena zakat itu mensucikan, membersihkan dan memberkahi harta yang ada ya. Jadi seluruh perintah Allah, kenapa Allah menyuruh kita baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu mengandung obat untuk penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit iri, dengki, masih ingat Bu? Penyakit iri penting pisan sama orang. Nah betul penting, masih emot contohnya? Ibu iri kepada keberhasilan orang lain. Contoh misalkan ibu iri kepada tetangga yang punya mobil baru. Menurut ibu, tetangga yang sedang punya mobil baru bahagia kan? Bahagia. Nah kita yang iri, mobil terganggu, HP mendengar.
Maka penyakit hati itu sesuatu yang tidak penting banget bagi kita. Nah, Al-Quran itu bisa mengobati berbagai penyakit hati. Iri, dengki, dendam. Ada ibu yang dendam, orang yang didendami mah sedang piknik saat ini ya, sedang makan, sedang bahagia. Ibu yang dendam, ingat namanya aja kesel. Oh, kan dendam itu sesuatu yang nggak penting bagi hati kita ya. Punten Bu ya, kembali ke konsep. Pami ibu yang bahagia Bu. Ibu ingin bahagia, maka kuncinya apa-apa yang tidak membuat ibu bahagia abaikan, kalau bisa tinggalkan. Punten, abdi harus nyeri hati bahagia tuh Bu. Mata untung nyeri hati. Kemudian ibu banyak, atuh pada itu mah alami. Bohong, sakit hati itu bukan alami. Karena di kondisi yang sama kita bisa tidak sakit hati. Contoh, ibu kalau dihina sakit hati atau tidak? Mungkin nggak kalau dihina kemudian tidak sakit hati? Mungkin. Contoh, ibu keluar dari DM tiba-tiba ada yang ngehina, ih dasar ibu gelo, sengaja pasti tinggali ternyata anu. Kan ibu nekalkan bumujengnya, dasar ibu gelo. Ternyata Bu, bukan hinaannya yang membuat kita merasa terhina. Ibu diciwit, nyeri hati tuh. Nyeri itu. Dewa teh kana nyiwit. Kumaha lamun nyiwit teh? Cucu kesayangan ibu anu gemes ka ibu. Akhir ada meni gemes. Nyeri hati tuh. Maka bukan cubitan yang menjadi masalah, bukan hinaan yang menjadi masalah. Yang jadi masalah hati kita tidak siap menerima semua itu. Ibu kantos keheul ka murang kali. Monggo orang kali teh jajan wae kantos keheul. Nah, saya tanya, ketika ibu merasa kesal, apakah anaknya mengesalkan atau saat itu ibu sedang tidak bisa bersabar dengan anaknya? Berarti masalahnya sanes orang kali. Sok nyari hati teh ibu. Ibu aya di dieu nya, murang kalina nyungkeun jajan ka tetangga. Cek ibu teh, "Nah, iya mama, nah, kenapa nyungkeun ka tetangga?" Oh, mamahnya. Kan nyeri hati, betul tidak? Maka kalau ada anak yang minta jajan ke ibu, ibu harusnya bersyukur. Alhamdulillah, tandanya ibu punya anak. Ya, iya tuh. Dan kalau nggak punya anak, kayak ibu pernah berantem sama suami, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena punya suami. Dalam bentuk punya suami, berantem nanti jadi tetangga. Maka kata kuncinya itu ada di hatinya, kualitas hati. Iya. Maka Al-Quran itu menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Jadi kalau ibu ingin lepas dari iri, dengki, benci, maka hadirkan kecintaan terhadap Al-Quran. Ya, membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Itu rumus bersahabat dengan Quran. Membacanya, memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkan. Tadaburi masuk ke memahami. Jadi membaca, memahami, dan mentadaburi, kemudian menghafalkan dan mengamalkan. Jadi bukan hanya membaca, ya ibu. Kalau kita ingin dikatakan sahabat Al-Quran, ibu dinten ieu yang Nabi hafalan anak saya. Da ayeuna mah bari pangaosan teh Pak Haji janten teh Nabi nya. Bios atuh nu ayeuna teh Nabi mah. Dinten kamari aya nu Nabi. Dinten kamari deui. Dinten kamari deui. Ieu mah kada dasar istighfar. Terus ibu teh nyanes kieu, atuh da Ustaz hese ibu mah tos sembuh gitu ya. Hese ngapalkeun teh. Mohon ibu pami ibu langsung saya cobi pami sabar. Ayeuna sakata, enjing sakata. Enjing deui sakata, manya sakata mah teu apal. Pasti ya sami teh ibu nabihan. Ya lumayan Bu, sasasi 30 kata. Cakap eta 2 ayat 3 ayat sasasi daripada 3 pungkur tos sabaraha taun kapengker urang teu nambi. Lajeng mulai pilih segala bolotot ke abi. Yang ketiga, ibadah itu mensucikan jiwa dan membersihkannya.
Jadi semua ibadah itu keutamaannya adalah mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkat derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Jantan pami ibu hoyong tinggi derajatnya, maka laksanakan setiap ibadah, baik yang tidak melibatkan maliyah ataupun yang melibatkan maliyah. Yang berikutnya, ibadah itu adalah makanan hati kita, makanan jiwa kita. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah, ya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya buah dari ibadah itu adalah kondisi baiknya ruh dan hati kita. Yang berikutnya, keutamaan ibadah itu dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Jadi kalau Bapak Ibu bagus ibadahnya, maka biasanya kebaikan-kebaikan itu mudah dilakukan. Sebaliknya kalau ibu susah melakukan kebaikan-kebaikan, biasanya ibadahnya belum ditunaikan dengan baik. Yang keenam, ibadah seorang kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk. Jantan ibadah sareng cinta dunia dua hal bertolak belakang. Pami ibu senang karena ibadah, ibu mau cinta dunia. Lamun ibu cinta karena dunia, ibu mau senang ibadah, termasuk ibadah yang melibatkan maliyah. Oh, saya senangnya kelas. Subhanallah, bayangkan bu, ayah jamin untuk mampu tadi nabung 2 tahun, koyong tiasa kurban. Ayah jamin untuk mampu bu 17 tahun nabung koyong tiasa umroh. Ayah jamin untuk mampu 34 tahun nabung koyong tiasa haji. Padahal anjana kategorinya tuh mampu, tuangnya sayana. Tapi anjana ibadahnya saya, jantan cinta. Dia mau mengusahakan untuk, nah dia tidak cinta dunia, ya. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah mampu untuk melakukan ibadah kurban, ibadah umrah dan ibadah haji, tapi karena dia tidak baik ibadahnya, maka dia tidak suka melakukannya. Tidak suka melakukannya. Maka kita harus bermuhasabah. Jangan-jangan kita lebih cinta terhadap dunia daripada taat kepada Allah. Karena ibadah itu bukti cinta kita dan syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, keutamaan ibadah itu adalah ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah dan masuk ke dalam surga dan selamat dari siksaan neraka. Jika kita ingin masuk surga dan terbebas dari neraka, maka kita harus melakukan ibadah kepada Allah. Nah, kembali ke ibadah kurban yang sedang kita bicarakan, begitu ya. Ibadah kurban yang sedang kita bicarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Para ulama menyampaikan pesan bahwa ada kaitan yang erat antara kurbannya kita dengan nikmat Allah yang banyak. Sekali lagi, ada kaitan yang erat antara nikmat yang banyak dengan kurbannya kita, atau dengan antara kurbannya kita dengan nikmat yang banyak. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana Bu ya, supaya kita mudah memahami. Bagi ibu yang mengatakan, tahun ayeuna mau kurban dah atos tahun kemarin, saya ingin bertanya, apakah ibu tahun ini mah gak perlu nikmat dari Allah? Perlunya tahun kemarin aja? Mudah-mudahan ini menjadi analogi yang mudah untuk dipahami, ya. Jadi, ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukti syukur kita, bukti cinta kita kepada Allah melaksanakan perintahnya. Perintah kurban ini dikaitkan dengan nikmat yang banyak. Maka kalau kita mengakui betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalil ini menjadi dalil atas tema kita hari ini, bahwa kurban itu bukti cinta dan syukur kita kepada Allah. Ya, sederhananya begini, wajar nggak kalau ibu minta ke anaknya begini, nah
Ari kamu teh anak ibu, ya cik atau nurut ke ibu kalau anak ibu mah. Wajar kamu. Mudah-mudahan itu juga menguatkan pemahaman kita. Allah hanya mengingatkan, kamu teh sudah diberikan nikmat yang banyak. Kalau kamu akui bahwa nikmat Allah itu banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat dan berkurbanlah. Mari kita lihat beberapa keutamaan kurban. Sebelumnya kita lihat dulu hakikat ibadah kurban. Kurban itu bukanlah darah dan dagingnya, melainkan ketakwaannya. Ini dalilnya, daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada ibu sekalian yang akan berkurban. Yang pertama, kalau ibu diberikan karunia yang banyak, maka jangan cukup 1 kurbannya. Karena kurban itu bukti syukur dan cinta. Bisa ibu kayak anak yang pertama tadi, gajinya 50 juta, tapi ibu ngasihnya cuma 20 juta. Kalau Allah memberikan nikmat yang banyak tahun ini, ya, setelah ibu cukup makan, cukup memenuhi kebutuhan, masih ada sisa yang banyak, maka berkurbanlah sebanyak mungkin. Ini harus digarisbawahi. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang mampu berkurban 2, mampu berkurban 3, mampu berkurban 4, dia hanya mencukupkan dengan kurban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Jangan, ya. Kalau sanggup 1 sapi ibu sendiri, ya. Atau boleh ibu kurban tahun ini 5 kambing, yang 1 di daerah ibu, di tempat tinggal ibu, yang 1 sebar ke daerah-daerah yang tidak bisa kurban. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi kalau ibu sanggup lebih dari 1, maka jangan batasi kebaikannya. Kurban baik gak bu? Kalau kurban 1 baik gak? Kalau kurbannya 2? Nah, kalau kurbannya 3? Nah, begitu ya. Maka hari ini saya mengajak ibu untuk bermuhasabah. Kalau kita hari ini mampu lebih, maka jangan cukup hanya 1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hanya sanggup 1 untuk berkurban di tahun ini, maka pastikan itu jadi kurban yang terbaik. Jadi kurban yang terbaik. Yang ketiga, kalaulah tahun ini kita tidak sanggup untuk berkurban, maka jadilah wasilah untuk berkurban. Ibu bisa ikut patungan kurban, ya. Ibu bisa ikut apa saja yang membuat kurban bisa terselenggara. Yang keempat, kalaulah hari ini, tahun ini kita tidak memiliki harta sedikit pun untuk melaksanakan ibadah kurban, maka jangan tinggalkan kebaikan kurban. Apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak memiliki harta? Iya, ibu membantu pelaksanaan kurban. Baik itu dalam pendataan, baik itu dalam pelaksanaan ngiring-ngirutan, ngiring ngalebatkan karena keresek, ataupun ikut membagikannya. Kenapa? Karena yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi kesungguhannya. Nanti Allah lihat, ini orang Allah karuniakan rezeki 1 miliar, banyak kurbanangan hiji kambing, keheureuyannya, seolah-olah kan begitu. Maka yang Allah lihat itu kesungguhannya. Dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika Irfan Hakim itu berkurban dengan gerandong, sapi yang harganya 200 berapa juta, begitu ya. Kemudian saya melihatnya dengan kacamata yang tidak berempati. Kata saya, meni lebar Irfan Hakim, meni lebar hiji sapi harganya 200 sekian. Coba kalau Irfan Hakim rendah hati, beli sapi yang banyak kemudian dibagikan ke daerah-daerah, maka itu jauh lebih bermanfaat. Waktu pertama saya lihat begitu. Qadarullah pun anak nonton tayangan na YouTube na. Ternyata bu, itu membuat saya malu. Kenapa? Sebelum Irfan Hakim memilih gerandong sapi yang terbaik itu, ternyata Irfan Hakim sudah membagikan 30 sapi ke orang-orang tidak mampu ke berbagai daerah dan berapa puluh domba. Kemudian dia memutuskan untuk tahun ini ingin memberikan kurban terbaiknya kepada Allah setelah ngabagi heula. Subhanallah. Malu bu dengan pendapat saya pribadi. Ini teladan, saya pikir ini teladan begitu bahwa dia menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, ingin memberikan yang utama setelah dia memberi dulu kepada yang lain. Subhanallah.
Kadang-kadang kan kita pun tentunya pamimilih hiji domba ge sok milih numpang alitna, sok milih numpang mirahna. Sok ibu, pami ibu di pasian hadiah umurang kali ibu, hoyong hadiah numpang sayana, hoyong hadiah numpang alitna. Lamun ibu terangan murang kali teh aya 5 hadiahnya, aya mobil, aya motor, aya sepeda. Terus anu dipasikeun ka ibu teh sepeda. Kinten-kinten perosan ibu kumaha? Kecewa gue. Maka kesungguhan kita dalam taat kepada Allah itu ini dicerminkan dalam ibadah kita. Umroh mah mahal. Upami ibu ngemutna bayar umroh. Tapi upami ibu ngemutna seluruh biaya umroh itu menjadi infak ibu, yang dalam Quran Al-Baqarah 261 dikatakan bahwa infak itu seperti benih yang menghasilkan 7 cabang, setiap cabangnya menghasilkan 100 butir buah, maka ibu akan tersenyum dengan bahagia. Wah, infak kita saat ini 35 juta. Kan ibunya upami ibu kurban sanes mayar kurban, upami ibu umroh sanes mayar umroh, upami ibu haji sanes mayar haji. Tapi ibu berinfak untuk kurban, berinfak untuk umroh, berinfak untuk haji. Makin besar infaknya, makin besar pahala. Kan benih nanti menghasilkan 7 cabang. Pami benihna 1000, hasilnya sabaraha? 700.000. Pami benihna 35 juta, kebayang teu Bu? Janji Allah bahwa harta yang diinfakkan kalau ikhlas karena Allah itu seperti benih yang menghasilkan 7 cabang, yang setiap cabangnya menghasilkan 100 butir. Maka kurban juga bukan masalah darah dan dagingnya. Sanes masalah ibu tahu dia kurban atau pinter, tapi masalah ketakwaan kita ketika Allah meminta kita untuk berkurban karena nikmat yang Allah berikan begitu besar, maka laksanakan kurban dengan alternatif yang 4 tadi. Yang pertama, bagi yang mampu laksanakan sebanyak-banyaknya. Bagi yang tidak mampu laksanakan yang terbaik. Bagi yang tidak punya harta maka boleh ya ikut program patungan ya, atau ikut program apa saja yang membuat kurban ini bisa terlaksana. Bagi yang sama sekali tidak punya harta, maka jangan tinggalkan kebaikan berkurban. Jadilah panitia kurban, jadilah bagian dari orang yang melaksanakan ibadah kurban. Maka Allah tahu anu kaopat ieu teh hamba teh bakat hoyong kurban tapi teu gaduna naon, dugi kami sangat Bu. Ngabersihan kotoranana, ngulu nyiksikan, ngalupetkeun kana kerese. Allah tahu saking inginnya orang ini ibadah kurban tapi dia tidak mampu, maka dia berlelah-lelah dalam hari ibadah kurban. Atau ada orang yang ketiga, laras hamba teh hoyong ibadah kurban gaduh 100.000 ge kuat kadiin disedekahkeun kanggo ikut patungan ibadah kurban. Yang ketiga, oh iya betul hamba teh terlihat kesungguhannya apa? Meskipun dia hanya punya uang pas 3,5 juta, tapi dia mendahulukan ibadah kurban daripada kepentingan yang lainnya. Saking mendahulukan Allah, saking cintanya kepada Allah, saking syukurnya kepada Allah. Dan yang banyak harta akan terlihat dari banyaknya ia berkurban. Oh iya betul, dia syukur kepadaku. Oh iya betul, dia cinta kepadaku, hingga hartanya yang banyak itu dia gunakan untuk taat. Kenapa? Karena nanti kita menemukan hadis, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan kurban kecuali berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Karena ada orang yang berkata begini, lah da ibadah teh teu kurban unggul, masihan ka anak yatim ge ibadah. Leres ku ibadah, tapi di bulan kurban tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali berkurban. Jadi pami dongkap bulan kurban mampu langsung utamakan kurban daripada ibadah anu sanesnya. Pilih aya nu kieu Bu, aya jami anu mampu umroh tapi alim umroh terus nyaske lah da ibadah teh teu umroh unggul, sedekah ge tetap ibadah. Pertolongan Nabi jami nu nyaros kitu sedekahna 35 juta teu pinter. Masihan anak yatimna saongkos umroh teu pinter. Ternyata eta teh alibi unggul. Alibi unggul kecuali pamikir abdi mah datos umroh tahun kamari ayeuna mah bade ngabagi we, ngabagina seharga ongkos umroh atau tapi nggak umroh ke batur, namanya kehartos pun. Oh iya,
dia mah tidak umroh teh mendahulukan orang lain. Tapi aya nu daripada umroh mending bagikeun ka pakir miskin. Anjeunna umroh teu ka pakir miskin mung 2 juta. Maka itu mah hanya alasan saja. Ingat Bu, ibadah itu tanda cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, perhatikan Bu ya, bagian yang terakhir. Berkurban itu adalah ibadah yang paling utama. Karena kata Ibnu Taimiyah ya, beliau menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengumpulkan 2 ibadah yang agung, yaitu sholat dan kurban itu sebagai tanda pertama taqarrubnya kita kepada Allah. Tanda maunya kita taat kepada Allah, maunya kita mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi sanes urusan mampu tidak mampu, tapi urusan mau enggak kita taat kepada Allah. Ini akan menggetarkan hati kita, Bu. Umroh itu ya bukan wisata. Tapi umroh dan haji itu memenuhi panggilan Allah. Pertanyaannya, mau nggak kita memenuhi panggilan Allah? Ibu gaduh murang kali, kadir murang kali nanti ngincin we moyot, tengalir lieu acan. Kumaha perasan ibu? Allah teh manggil ka ibu, hayu kadir ka tanah suci. Makanya kalimat yang kita ucapkan ketika akan berangkat ke sana apa Bu? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu ya Allah. Ketika ada panggilan dari Allah, harusnya panggilan lain tidak lebih penting daripada panggilan Allah. Panggilan baju baru tidak penting, panggilan tas baru tidak penting, panggilan rumah baru tidak penting, panggilan mobil baru tidak penting. Panggilan Allah jauh lebih penting. Tapi pada kenyataannya Allah manggil kita umroh dan haji, tapi beli tanah lebih penting, beli rumah lebih penting, beli kendaraan lebih penting. Buktinya apa? Umroh dan haji belum, tapi rumahnya 600 juta, 700 juta, 900 juta. Umroh dan haji belum, tapi kendaraannya 350 juta. Umroh dan haji belum, tapi tanahnya 40 tumbang, 100 tumbang, 150 tumbang. Kalau ibu nanti bertemu malaikat dan malaikat bertanya, ibu kenapa ibu tidak umroh? Ibu tidak bisa menjawab dengan jawaban, abi teh teu mampu. Malaikat bakal ngaros ka ibu, ibu gaduh bumi kan, sabaraha harga bumi? 500 juta. Oh 500 juta nanti biasanya umroh nanti. Maka sekali lagi ibadah itu bukti cinta dan syukur kita kepada Allah. Sanes perkara angkatna umrohna, sanes perkara angkat hajina, sanes perkara kurbanna, tapi perkara urang teh leres teh cinta ka Allah. Urang teh leres teh syukur ka Allah. Candak pelajaran ibu-ibu nu 2 tahun nabung hoyong kurban. Candak pelajaran akang-akang nu 17 tahun hoyong umroh. Candak pelajaran bapak-bapak nu 34 tahun nabung hoyong haji. Kalau ditanya kenapa mereka memaksakan itu, mereka akan menjawab karena ini adalah bukti cinta dan syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang baik, mari kita jadikan ibadah kurban ini sebagai bukti cinta dan syukur kita kepada Allah. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 untuk mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Allah yang memerintahkan itu. Katakanlah sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau benar sholatnya untuk Allah, kurbannya untuk Allah, hidup dan matinya untuk Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Terus tinggal tina sholat socana, antusias itunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi dinten ieu janten materi anu nyebabkeun Allah langkung ridho ka urang, langkung salamatna urang dinu naon-naon anu bakal nyilakakeun urang sadaya. Anu leres nanti Allah ibu nu lebatna tina kabodohan sim kuring ada hapuntenna billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.